Materi PJOK kelas 6, permainan rondes pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat ya. Amin. Baik anak-anak, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran PJOK di sini. Dan di pertemuan ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang permainan bola kecil, tentunya masih pada variasi dan kombinasi gerak. Dan kita akan lanjutkan untuk permainan rondersnya ya. Nah anak-anak, di pertemuan sebelumnya telah belajar berbagai variasi dan kombinasi gerak dasar dalam rondes. Kita akan melanjutkan sekarang untuk bagaimana cara bermainnya ya. Tapi seperti biasa anak-anak, mari kita berdoa dulu agar belajar kita dapat bermanfaat dan diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Selesai. Nah anak-anak sekalian, Pak Guru juga ingin mengingatkan pada anak-anak agar terus mengikuti pembelajaran di Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Baik, selanjutnya untuk permainan rounders ini anak-anak harus mengetahui dulu, dan Pak Guru ingin mengingatkan anak-anak pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang berbagai variasi dan kombinasi gerak pada permainan rounders. Lalu sekarang kamu akan mencoba bermain rondes dalam sebuah permainan. Bagaimana caranya? Sebelumnya anak-anak perlu menguasai dulu cara melempar bola pada permainan rondes, kemudian cara menangkap bola pada permainan rondes, dan cara memukul bola pada permainan rondes. Masih ingat tidak? Nah anak-anak, di video sebelumnya atau materi sebelumnya Pak Guru sudah sampaikan. Jadi kalau anak-anak lupa, silakan bisa disimak kembali ya. Baik. Nah anak-anak, berikut adalah tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini. Pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti dapat menjelaskan variasi gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan rondes dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam permainan rondes dengan benar. Lalu anak-anak dapat mempraktikkan untuk berbagai variasi gerak dasar dan dengan dikombinasikan dengan berbagai gerak manipulatif dengan benar ini. Itu anak-anak tujuannya. Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai agar anak-anak paham bagaimana cara bermain rondes dengan benar. Baik, mari kita mulai dengan bagaimana cara bermain rondes. Permainan rondes ini anak-anak harus tahu bahwa lapangan rondes berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang tiap sisi 15 meter. Setiap sudut lapangan terdapat base atau papan hinggap. Ada 5 base atau tempat hinggap, yaitu tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, tempat hinggap 3, 4, dan 5 atau rumah, atau biasa dikenal istilahnya adalah home base. Jarak antar tempat hinggap sekiranya adalah 15 meter. Lebih lengkapnya anak-anak bisa lihat penjelasan berikut ini. Jadi pertama buat dulu garis segi 5, lalu dengan jarak kurang lebih 15 meter ya diusahakan. Kemudian masing-masing jarak ini setelah terbentuk atau sudah ditentukan 15 meter, berikutnya silahkan letakkan papan hinggap atau papan atau base ini ya, mulai dari base 5 atau rumah, kemudian base 1, base 2, base 3, dan base 4. Bisa dimengerti sampai di sini? Bagus sekali. Dan di tengah anak-anak ada yang namanya tempat pitcher atau pelempar. Lalu di bagian sini ada yang namanya tempat tunggu untuk menunggu giliran pada saat memukul bola. Sampai di sini juga bisa dimengerti ya. Bagus sekali. Nah, untuk rondes ini dimainkan 2 regu, 1 regu sebagai pemukul dan 1 regu sebagai penjaga. Kemudian setiap regu terdiri 12 pemain anak-anak dan 6 pemain cadangan. Setiap regu dipimpin seorang kapten. Pemain inti mengenakan kostum atau seragam bernomor 1 sampai 12.
Pemain cadangan mengenakan nomor dada dari pemain inti yang digantikan. Gitu anak-anak ya. Lalu anak-anak sekalian, untuk permainan rondes ini, dalam setiap permainan rondes terdapat 3 inning. Apa itu inning? Inning adalah babak. Nah, 1 inning ini terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Permainan rondes dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan jaga. Begitu anak-anak ya. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan untuk regu pemukul. Regu pemukul berada di area bebas atau tempat tunggu, dan pemain yang mendapat giliran memukul bisa menuju ke base 5 atau home base untuk bersiap memukul. Setiap pemain regu pemukul boleh memukul bola 3 kali. Baik, mari kita lihat contoh di sini. Nah, di sini ada 12 pemain pemukul dan 1 orang mendapat giliran untuk memukul atau giliran nomor 1, sehingga dia menuju ke base 5 untuk bersiap memukul bola. Bisa dipahami di sini? Bagus sekali. Selanjutnya adalah regu penjaga. Setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan dan pemain yang menjaga base disebut baseman. Pemain yang melempar bola ke pemukul disebut pitcher. Pemain yang menangkap bola dari pitcher disebut catcher. Lebih lengkapnya anak-anak bisa lihat di sini. Nah, tim penjaga menyebar di dalam area lapangan dan ada penjaga base atau baseman tadi. Kemudian 1 orang sebagai pitcher dan 1 orang sebagai catcher atau penangkap. Nah, catcher ini nanti menangkap bola ketika bola dari pitcher dilempar dan pemukul tidak berhasil memukulnya, maka catcher menangkap. Itu ya. Baik, ini untuk regu penjaga. Bisa dipahami ya, untuk posisi ataupun regu untuk pemukul atau penjaga bagaimana letaknya dalam permainan. Selanjutnya tentang pergantian pemain. Untuk pergantian pemain ini terjadi 6 kali kesalahan yang dilakukan regu pemukul. Ya, jadi kalau 6 kali kesalahan atau tidak berhasil memukul bola, maka pemain tersebut dapat atau terpaksa keluar dari permainan, diganti dengan pemain berikutnya untuk memukul ya. Berikutnya, 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam 1 inning. Jadi kalau bolanya itu dipukul kemudian langsung tertangkap oleh tim penjaga sebanyak 5 kali, maka pemain itu juga terpaksa harus keluar dari permainan. Dan seluruh pemain tim pemukul telah mendapat giliran untuk memukul bola, maka terjadi tukar posisi untuk tim penjaga menjadi tim pemukul dan tim pemukul menjadi tim penjaga. Begitu ya. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya untuk nilai. Nilai 2, jika pemain regu pemukul mampu memukul dengan benar, kemudian dapat menuju base 1 sampai 5 dengan selamat atau tidak dibakar baseman atau pukulannya sendiri. Kita lihat gambarannya di sini. Jadi, di sini bersiap 1 pemukul, lalu bola dipukul. Kemudian, pemukul ini segera berlari ke base 1, kemudian base 2, lalu base 3, dan berikutnya ke base 4, dan ternyata dapat langsung kembali dalam 1 pukulan itu. Itu anak ini mendapatkan nilai 2 untuk timnya. Begitu ya, bisa dipahami? Bagus sekali. Berikutnya anak-anak, nilai 1 jika pemain dari regu pemukul mampu memukul benar, tetapi di salah satu base pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan sah untuk melanjutkan ke base 5. Dengan kata lain, jika pemain berhasil kembali ke home base dengan selamat, tidak dengan pukulannya sendiri, maka dia mendapatkan nilai 1. Di sini bisa lihat anak-anak, ayo pukul yang keras ya. Jadi 1 pemain di sini sudah menunggu di base 2 untuk kembali ke base 5. Kemudian tim yang mendapat giliran memukul ini kemudian memukul bola dengan kuat, lalu dilanjutkan dengan berlari menuju ke base 1 dan
pemain yang di base 2 tadi juga berlari menuju ke base 3 dan ternyata dapat juga di base 4 dan kembali dengan selamat di home base atau base 5 ini. Maka anak ini berhasil menyumbangkan nilai 1 untuk timnya. Begitu ya? Bagus sekali. Dan yang berikut nilai 0. Jika pemain dari regu pemukul melakukan pukulan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base atau dalam perjalanan berhasil dihentikan. Nah, ini juga termasuk cara menghentikan tim pemukul pada permainan. Lalu bagaimana cara menghentikan pemain pemukul ini? Pertama, bola disentuhkan kepada tim pemukul sebelum sampai base. Kita lihat contoh di sini. Bola dipukul. Nah, kemudian tim pemukul berlari, ternyata bolanya mendekati di base 1. Nah, tim penjaga berlari dan menangkap bola, lalu menyentuhkan bola ke badan dari tim pemukul ini. Maka pemukul tersebut terpaksa harus keluar dari permainan, tidak bisa melanjutkan karena sudah dihentikan oleh tim penjaga. Nah, bedanya dengan kasti anak-anak, kalau kasti itu bolanya dilempar ya, kalau rondes bolanya disentuhkan begini. Nah, tapi kalau dalam rondes juga tidak terjadi tukar posisi. Kalau dalam kasti biasanya kan tukar posisi ya. Ketika ada pemain berhasil dihentikan, tukar posisi antara penjaga dan pemukul. Tapi kalau rondes tidak. Pemain berikutnya yang giliran memukul masih melanjutkan untuk memukul sampai habis gilirannya. Itu ya. Dan cara yang kedua untuk menghentikan pemain yaitu base dibakar dengan cara penjaga menginjak base sambil memegang bola. Contohnya kembali di sini bola dilempar dan dipukul dengan kuat, tim penjaga berlari dan menangkap bola, lalu ternyata tim penjaga berhasil lari duluan menginjak base dengan bola di tangannya. Itu pemain yang tadi memukul gagal menuju ke base duluan ini sehingga pemain tersebut berhasil dihentikan dan terpaksa juga harus keluar ya. Begitu anak-anak. Bisa dipahami ya? Bagus sekali. Dan nilai 1 lagi jika pemain regu menjaga mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Bola dilempar dan dipukul, lalu tim penjaga berhasil langsung menangkap tanpa ada pantulan dari tanah. Nah, itu pemain penjaga atau tim penjaga berhasil menyumbangkan nilai untuk timnya sebanyak 1. Gitu anak-anak ya. Jadi mengerti? Bagus sekali. Berikutnya ayo kita mencoba. Pertama, jelaskan variasi dan kombinasi gerakan apa saja yang dapat dilakukan dalam bermain ronde. Kedua, bagaimana caranya pergantian posisi regu pemain pada permainan rondes. Ketiga, praktikan untuk permainan rondes dengan peraturan yang dimodifikasi. Artinya anak-anak, untuk permainan rondes tadi, Pak Guru sampaikan ada 12 pemain. Itu adalah untuk standarnya. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa mencobanya ya dengan mungkin 2 orang ya. Bisa ajak keluarga, kakak, adik, saudara untuk bermain bersama permainan rondes yang sangat seru ini ya. Baik, sekian dulu dan jangan sampai ketinggalan materi berikutnya dari Pak Guru dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Baik, sekian dulu, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai, tetap semangat ya belajar bersama Pak Guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.